Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Berbicara Sahibul Haul Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau salah satu ulama yang ada di Indonesia yang punya peran penting di dalam mengembangkan al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Jadi daur Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun fi nasri al-lughah al-arabiyah di Indonesia itu sangat besar sekali peran beliau di dalam mengembangkan bahasa Arab. Wa kan yuhib al-lughah al-arabiyah hubban syadida. Beliau sangat cinta kepada bahasa Arab. Hal ini bukan suatu hal yang berlebihan, karena bahasa Arab ini adalah bahasa agama Islam, bahasa Al-Quran, bahasa hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya para ulama at-turas al-islami, peninggalan-peninggalan ilmu itu berbahasa Arab. Sumber daripada ilmu agama Islam, Al-Quran, menggunakan bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di mukaddimah surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyah la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar kalian bisa berfikir. Bahkan di surat Al-Jum'ah ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafid dhalalim mubin. Fokus di firman Allah, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia ajarkan kepada mereka al-kitabah ay al-Quran, wal hikmata ay as-sunnah. Hikmah adalah sunnah, hadis Rasul. Allah kabarkan tujuan Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan bahasa Arab. Berarti ada perintah juga untuk Nabi mengajarkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang baik dan benar, fusha. Mengajarkan kepada umat As-Sunnah dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, itu rahasia dari firman Allah yang mengabarkan Nabi itu tugasnya yu'allim.
yu'allim al-kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Hikmah, para mufassirun mengatakan maknanya as-sunnah. Wa fil hadis rawahu Ahmad, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Alkitab dan yang semisal dengan Alkitab. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Kata semisal dengan Al-Quran adalah hadis atau as-sunnah an-nabawiyah asy-syarifah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Al-Quran wal hadis menggunakan bahasa Arab. Bahkan di dalam riwayat hadisun marfu'un, ya, hadis yang marfu', wa ma udhifa lin nabi marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilu isnadi bin rawi hatta al mustafa walam yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Hadis marfu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sanadnya sampai kepada Rasul. Ini ditemukan di 3 kitab riwayat ini. Yang pertama ditemukan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Saya katakan 3 kitab, yang 2 ini dianggap 1 kitab karena pengarangnya sama, yaitu Imam At-Tabrani. Disebut dengan jama kitab atau kutub Al-Ma'ajim, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Beliau lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Kemudian riwayat hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah di dalam kitab Al-Mustadrak. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah dalam kitab Syu'abil Iman. Riwayat tersebut menyatakan ahibbul Arab litsalath, cintailah bangsa Arab karena 3. Li'anni Arabiyun, yang pertama karena saya Nabi Muhammad berbangsa Arab. Yang kedua, Al-Qur'anu Arabiyun, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati Arabiyun, dan bahasa penghuni surga bahasa Arab. Ini yang dipermasalahkan sanad hadisnya. Tapi kalau matannya sahih, sanadnya saja dipermasalahkan oleh para muhadditsun. Ada yang mengatakan sanadnya lemah, ada yang mengatakan sanadnya ini bermasalah dan seterusnya. Akan tetapi konten dan isi dari hadis tersebut matnuhu sahih, matannya adalah sahih. Dari riwayat ini ada anjuran kita untuk mencintai bahasa Arab, mencintai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan bahasa satu bangsa, tapi bahasa agama Islam. Itulah yang membuat Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau sangat cinta dengan bahasa Arab. Terlihat dari pondok pesantren Al-Mahad alladzi assasahu, pondok pesantren yang beliau dirikan itu dinamakan Darul Lugha wa Da'wah, institusi bahasa Arab dan dakwah. Didahulukan bahasa Arab dulu baru dakwah, karena orang yang ingin berdakwah dengan baik dan benar untuk menyampaikan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam
itu harus dengan penguasaan ilmu bahasa Arab sehingga penyampaiannya itu tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlihat juga beliau sangat cinta kepada bahasa Arab dan mengembangkan at-tatwir al-lughah al-arabiyah, mengembangkan bahasa Arab di muntada al-lughah al-arabiyah. Di beberapa forum bahasa Arab, ya, beliau selalu adakan forum-forum bahasa Arab fil jami'at, di beberapa universitas, wal ma'ahid, beberapa pondok pesantren, wal madaris, di sekolah-sekolah, wal masajid, bahkan di masjid-masjid. Selalu beliau perkenalkan al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Bahkan karya-karya tulis beliau itu kebanyakan membahas tentang ilmu bahasa Arab. Di antaranya Majmu'atun Asriyah, ya. Nah, saya dulu hafal tuh. Pertama kali menghafal mufradat, ya kitab itu. Pertama kali saya menghafal mufradat, kitab karya Al-Habib Hasan Baharun, Majmu'ah, ya, Majmu'atun Asriyah. Setelah itu kami hafal Mahmud Yunus, jadi saya hafal Majmu'atu Asriyah, setelah itu Mahmud Yunus. Kemudian beberapa rangkuman-rangkuman kitab kamus seperti Al-Qamus Al-Muhit karya Fairuz Abadi. Tapi yang pertama kali saya hafal mufradat itu adalah kitabnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Juga terlihat beberapa karya beliau yang membahas tentang bahasa Arab seperti Kalimatul Al-Asma, ya, Al-Yaumiyah, membahas kosakata, kata-kata benda sehari-hari, atau Kalimatul Al-Af'al Al-Yaumiyah, ya, kosa-kosa kata-kata kerja sehari-hari. Itu karya beliau berkaitan dengan bahasa Arab. Bahkan juga kami pelajari di madrasah Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf. Itu kitab tasrifnya salah satu yang jadi rujukan yang biasa kami pakai selain Krapyak dan juga Al-Amthila Tasrifiyah karya Kiai Haji Ali Ma'sum, juga menjadi rujukan kitab tasrifnya Habib Hasan. Judulnya Kitabut Tasrif. Begitu juga kami pelajari kitab Al-Ibarat Al-Qasirah dan kitab Al-Muhawarah, ya, tentang percakapan juz 1, juz 2 yang direkomendasikan oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, karena tagritsnya pengantar kitab tersebut ada pengantar dari Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan masih banyak kitab i'rab juga dari beliau. Nah, ini bukti bahwa beliau orang yang sangat mencintai bahasa Arab dan ingin memperkenalkan bahasa Arab kepada umat Islam khususnya. Karena ini bahasa penting sekali. Kami menulis satu buku perbandingan antara bahasa Arab dan bahasa Inggris dari sisi grammarnya. Itu di mukaddimah awal saya pernah kumpulkan beberapa agwal, ya, pendapat-pendapat para sahabat, pendapat-pendapat para ulama terkait pentingnya bahasa Arab. Di antaranya ini nisbat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ta'allamul Arabiyah, belajarlah bahasa Arab, wa'allimuhan nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Ini ahammiyah al-lughah al-arabiyah fi dini al-islami, ya, urgensitas daripada bahasa Arab di agama Islam. Itu pernyataan Imam Ali. Belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Ada juga ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ta'allamu al-arabiyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu sebagian dari agama kalian. Wa qala aidan, ya, beliau juga berkata, ta'allamul arabiyata fa innaha tazidu fil mura'ah wa tathbutul aql.
belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu menambah kewibawaan dan memperkuat akal. Al-Imam Asy-Sya'bi juga mengatakan, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha tazidu fil aql. Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu menambah kecerdasan akal. Begitu juga Al-Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, ad-dinu fihi aqwalun wa amal. Agama ini terdiri dari ucapan-ucapan dan amal-amal, perbuatan-perbuatan. Fa fiqhu al-arabiyyati huwa at-tariq ila fiqhi aqwalihi. Dan memahami bahasa Arab adalah satu jalan di dalam memahami pendapat-pendapat, ucapan-ucapan di dalam agama Islam. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan, man ta'allama al-lughah, yang dimaksud al-lughah al-arabiyah, raqa tab'uhu, siapa yang belajar bahasa Arab tabiatnya menjadi lembut, wataknya menjadi lembut. Begitu juga pernyataan Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam satu ucapan beliau, lughatul Arab hiya afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Bahasa Arab atau bahasanya bangsa Arab itu paling fasihnya bahasa yang ada di dunia ini. Paling jelas kosakatanya, paling luas kosakatanya, dan paling besar di dalam mengungkapkan makna-makna yang ada di dalam jiwa manusia. Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir juga mengatakan, a'ribul kalam kai ta'riful Qur'an. I'rabkanlah setiap kalimat, niscaya kalian akan mengetahui makna-makna Al-Quran. Alhamdulillah, min ulama'ina, dari para ulama-ulama kita ada yang sudah menyusun kitab tentang i'rab Al-Quran secara khusus, yaitu Asy-Syaikh Ad-Darwish menulis kitab I'rabil Qur'anil Karim, membahas tentang i'rab Al-Quran. Kalau itu mungkin terlalu sulit, ada yang ringkasan membahas i'rab Maulid Burdah Al-Busiri. Ya, Burdah Al-Busiri itu ada kitab i'rabnya, ditulis oleh Muhammad Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Ali Sultani, berjudul Al-Umdah fi I'rabil Burdah, membahas i'rab Maulid Burdah. Dan banyak sekali ulama-ulama menyampaikan pentingnya bahasa Arab. Salah satunya sahabat Rasul Ubay bin Ka'ab mengatakan, ta'allamu al-arabiyyata kama tata'allamuna hifdzal Qur'an. Belajarlah bahasa Arab sebagaimana kalian belajar menghafal Al-Qur'an. Begitu juga Abdullah ibn Mubarak mengatakan, la yuqbalu ar-rajulu binaw'in minal ulum ma lam yuzayyin ilmahu fi riwayah nafsahu. Seseorang tidak diterima ilmunya daripada ilmu agama selama dia belum menghiasi ilmunya atau dirinya dengan ilmu bahasa Arab. Al-Imam Suyuti memberikan kesimpulan, wala syak anna lughatal Arab atau anna ilma lughah, tidak diragukan lagi sesungguhnya ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, minad din, bagian daripada agama Islam. Wa li'annahu min furudil kifayat, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Wa bihi tu'rafu ma'ani alfazil Qur'an wa sunnah, karena dengan wasilah bahasa Arab kita bisa mengetahui makna-makna lafaz-lafaz Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Jadi begitu pentingnya ya bahasa Arab, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Wa qala Ibnu Taimiyah wajib.
Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan hukumnya fardu ain, wajib. Kemudian cabang-cabang ilmu bahasa Arab, mungkin santri-santri yang sudah kelas 3 sudah pelajari ilmu nahwu, ilmu sorof, itu masih permulaan, ya, masih panjang perjalanan untuk memahami ilmu bahasa Arab. Madat ulum al-lughah al-arabiyah itu banyak, ya, materi-materi bahasa Arab, ilmu bahasa Arab itu sangat banyak. Yang menjadi fondasi dua ilmu dulu, ilmu nahwi wa ilmu sarf. Ilmu nahwu adalah huwa ilmun yu'rafu bihi halu awakhiril kalam, suatu ilmu yang membahas suatu ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan dari akhir-akhir kalimat, akhir-akhir kata. Makanya nahwu itu hanya membahas bagian akhir, fokusnya itu di bagian akhir, yang paling utama itu ja'a zaidun, jadinya marfu zaidun, dibaca dhammah, nanti berubah lagi menjadi majrur marartu bi zaidin, yang tadinya zaidun jadinya zaidin, berubah bagian akhirnya. Ra'aitu zaidan, saya melihat zaid, berubah bagian akhirnya jadi maf'ul bih, jadi marfu yang awal, yang kedua majrur, yang ketiga mansub. Nah, itu ilmu nahwu. Orang pertama yang menyusun ilmu nahwu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, yang beliau diktekan kepada muridnya yang nanti menulis menjadi ilmu nahwu, unhu nahwa, ya, berikanlah contoh di setiap apa yang ditulis itu, maka jadilah nama ilmu nahwi. Muridnya bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu sorfi. Ilmu sorof huwa ilmun yu'rafu bihi ahwal bunyah al-kalimah. Dia adalah satu ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan pembentukan kata. Jadi satu kata dibentuk itu menjadi banyak arti, banyak bentuk, banyak makna, itu namanya ilmu sorof. Ya. Daraba yadribu darban fahuwa daribun dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrabun. Dari kata daraba memunculkan banyak sekali kosa-kosa kata. Nah, orang pertama yang menyusun ilmu ini, ada yang mengatakan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Namun pendapat kedua mengatakan yang menyusun ilmu ini bernama Abu Muslim Mu'az bin Muslim Al-Harra'u. Beliau orang pertama yang menyusun ilmu sorof secara sistematis. Dan dua ilmu ini gak bisa dipisah-pisah. Kalau hanya paham nahu tapi tidak paham sorof, maka tidak sempurna pemahamannya. Atau paham sorof tapi nahunya tidak, dia bagaikan ayah dan ibu. Oleh sebab itu para ulama ahli bahasa Arab min ahli lughat, mereka mengatakan wa'lam anna sorfa ummul ulum wa nahwa abuha. Ketahuilah bahwa ilmu sorof itu adalah ibunya seluruh ilmu, dan ilmu nahu adalah ayahnya. Bagaimana mungkin bisa ada anak tanpa ayah dan ibu? Kalau hanya ayah saja tidak ada ibu, tidak punya anak. Ibu saja tanpa ayah tidak punya anak. Maka dua ini harus beriringan, ilmu nahu dan ilmu sorof. Sampai di sini, jika ingin at-tabahhur fi ilmu lughah, ingin mendalam lagi dalam ilmu bahasa Arab, ada ilmu namanya ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah ini ada 3 ilmu dijadikan satu nama. Ya, 3 ilmu di situ. Ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Ya, ilmu bayan itu adalah usulun wa qawaid yu'rafu biha iradul ma'nal wahid biturukin muta'addidah. Ilmu bayan adalah satu bidang ilmu yang tersusun dari pokok-pokok dan kaedah-kaedah, yang dengan kaedah-kaedah tersebut diketahui pendatangan satu makna dengan beberapa metodologi. Itu disebut ilmu bayan.
Nah, orang pertama yang menyusun ilmu bayan, dia seorang pakar Al-Quran juga, namanya Al-Imam Ma'mar Ibnul Muthanna. Ya, beliau termasuk tokoh pertama yang mencetus ilmu bayan. Jadi dulu ilmu ini terpisah, dia tidak menjadi satu. Ilmu bayan tersendiri, ilmu ma'ani tersendiri, ilmu badi tersendiri. Maudu'uhu, tema-tema atau pokok kajian yang dibahas di ilmu bayan, ia berkaitan dengan al-haqiqah, al-majaz, ya, al-isti'arah, at-tashbih, al-kinayah. Itu bisa dipelajari di ilmu bayan. Kemudian yang kedua, ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani huwa ilmun yu'rafu bihi hal atau ahwal al-lafzi al-arabi. Ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat kita mengetahui keadaan-keadaan lafaz bahasa Arab. Orang pertama yang mencetus ilmu ini yaitu seorang tokoh Mu'tazili. Ya, tokoh Mu'tazili namanya Al-Jahiz, dalam kitab Al-Bayan wa Tabyin. Beliau yang menyusun secara sistematis ilmu ma'ani. Nah, ilmu ma'ani ini membahas tentang al-isnad, al-kalamul al-khabari, al-insya, al-qasr, al-wasl, al-fasl, al-ijaz, al-itnab, al-musawah dan lain sebagainya. Itu dibahas di dalam ilmu ma'ani. Kemudian yang ketiga namanya ilmu badi'. Ini yang nyusun seorang khalifah. Ya, seorang khalifah di masa Daulah Abbasiyah namanya Khalifah Abdullah ibn Mu'taz. Dalam kitabnya Kitabul Badi'. Ya. Beliau jadi khalifah gak lama, habis itu ya dilengserkan. Ya, hijrah ke Makkah. Ternyata seorang khalifah juga pencinta bahasa Arab. Beliau menyusun kitab namanya Kitabul Badi' yang nantinya menjadi satu bidang ilmu namanya ilmu badi'. Ilmu badi' huwa ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam. Suatu bidang ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui cara-cara memperindah kalam, ucapan atau pembicaraan. Muncul ulama belakangan abad ke-5, abad ke-6 Hijriah, ya, ke-5 atau 6 Hijriah, namanya Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Nah, beliau menulis kitab namanya Asrarul Balaghah, rahasia-rahasia balaghah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namanya sastra, ya, rahasia-rahasia sastra. Ada juga karangan Al-Ambari berjudul kitab Asrar Al-Arabiyah, kitab rahasia-rahasia bahasa Arab. Bahkan ada yang menggabungkan ilmu bahasa Arab dengan tasawuf, yaitu Abdul Karim Ibn Huzan Al-Kushairi Naisabur, sahibu kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah. Judul kitabnya adalah Nahwul Qulub, nahu hati. Ini berkembang jadi satu ilmu namanya ilmu balaghah. Pencetusnya adalah Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Tema-tema ilmu badi' bahas tentang masalah sajak, membahas tentang at-tibaq, al-muqabalah, al-jinas, ya, dan lain sebagainya. Ini mungkin belum pernah dengar, ya. Taunya mubtada khabar fa'il maf'ul na'at man'ut, ya. Itu nanti masuk, dia punya terjemahan, definisinya berbeda-beda dan sangat luas. Sangat luas, ilmu bahasa Arab itu luas. Kemudian apakah sudah cukup sampai di situ? Ternyata masih belum cukup. Naik lagi ke level penyempurnaan namanya ilmu mantik. Ilmu mantik gak bisa pisah dengan ilmu bahasa. Ilmu logika tidak bisa berpisah dengan ilmu bahasa. Dan ilmu bahasa tidak bisa berpisah dengan ilmu logika. Kenapa demikian? Karena akal kita yang menyimpan logika, gagasan, pikiran yang masih ada di akal dan hati kita. Saya sebutkan akal dan hati karena para ulama juga masih terjadi perdebatan sampai hari ini. Yang berpikir itu akal atau hati. Ya, di kalangan ulama-ulama Islam ini masih terjadi perdebatan. Nah, di situ dijelaskan dalam kitab Qisasul Adhkiya karya Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, membahas perbedaan pendapat tersebut. Sebagian ulama mengatakan yang berpikir itu hati.
Berdasarkan firman Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak gunakan berfikir. Berarti hati adalah tempat berfikir. Sebagian lainnya, para ilmuwan-ilmuwan di dunia kedokteran Islam seperti Ibnu Sina dalam kitab Al-Qanun fi Tib dan Al-Imam Az-Zahrawi dalam Al-Hawinya, mereka mengatakan hati itu hanya satu. Yang berfikir itu akal, bukan hati. Wal Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengkompromikan dua pendapat ini. Beliau mengatakan di dalam jiwa dan diri manusia ada dua hati. Ada yang disebut qalbun latif, hati yang halus tidak berwujud. Disitulah tempat berfikir, memiliki kabel yang nyambung ke akal. Jadi yang berfikir pertama adalah hati yang disebut qalbun latif, kemudian kabelnya itu tersambung ke akal. Yang kedua namanya qalbun secara medis, yang dimana diterjemahkan jantung, yang fungsinya memompa darah di dalam tubuh untuk didistribusikan ke seluruh tubuhnya. Itu masih terjadi perbedaan. Tapi kesimpulannya, ilmu mantik membahas logika, sedangkan ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah tadi membahas tentang ilmu bahasa Arab. Tidak bisa dipisahkan. Karena yang mampu menerjemahkan logika, pikiran, gagasan adalah bahasa. Sebagaimana berkata dalam syair, ya, innal kalama la fil fuadi. Ya, sesungguhnya ucapan itu ada dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilah. Dan sesungguhnya lidah ini hanya menerjemahkan isi hati. Hati di sini bisa diartikan akal, hati di sini bisa diartikan qalbun latif, hati di sini bisa diartikan adalah suatu tempat yang menyimpan pikiran dan gagasan. Maka kata lisan ini juga diterjemahkan oleh para ulama. Kalau kita ingin menyebutkan lisan sebagai bahasa, jadikan dia muannas. Saya sebutkan lisan, tapi yang saya maksud artinya bahasa, maka jadikan dia muannas. Ini keunikan bahasa Arab. Benda-benda mati sekalipun memiliki gender, baik female dan male, baik perempuan atau laki-laki, muzakkar atau muannas, jantan atau betina. Lisan kalau kita jadikan artinya adalah bahasa, maka jadikan muannas. Seperti kitab Kamus 18 jilid, judulnya Lisanul Arab, karya Ibnu Manzur, lahir 630 Hijriah, wafat 711 Hijriah. Yang dimaksud di sini oleh sang musannif Lisanul Arab, judul kitabnya, bukan artinya lidah bangsa Arab, bukan. Tapi yang dimaksud adalah bahasa bangsa Arab. Karena dia tujukan di sini maknanya adalah bahasa yang secara gender dia muannats. Tapi kalau lisan kita maksudkan dia anatomi tubuh, lidah. Lisan bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya lidah. Kalau kita anatomikan dia sebagai anggota tubuh, maka jadikan muzakkar. Sebagaimana ungkapan tentang bahaya lidah. Al-lisan jirmuhu sogir wa jurmuhu kabir. Lidah itu bentuknya kecil, namun bahayanya sangat besar. Coba lihat domir yang digunakan, muzakkar. Al-lisan jirmuhu, bukan jirmuha. Kalau saya sebutkan jirmuha artinya bahasa, maka secara makna keliru. Tapi saya sebutkan dia muzakkar, jirmuhu sogir wa jurmuhu kabir. Berarti muzakkar, yang dimaksud bukan bahasa, tapi anatomi tubuh manusia atau anatomi tubuh makhluk lainnya disebut dengan lidah. Bahasanya, bahasa Arabnya lisan. Lisanul Mizan. Ada kitab judulnya Lisanul Mizan, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Baik. Ilmu mantik sangat penting. Sangat penting. Ya, definisi ilmu mantik ini adalah huwa ilmun yadrusu
mabadi al-istintaji as-sahih, satu bidang ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip pengambilan kesimpulan yang benar. Jadi konklusi yang benar itu bisa kita ambil dari satu kasus masalah. Makanya dalam ilmu mantik itu disebut tasawur dan tasdik. Tasawur itu adalah kita menggambarkan satu masalah secara komprehensif, kemudian kita memutuskan satu kesimpulan hukum, namanya tasawur. Itu hanya bisa dipelajari di dalam ilmu mantik. Dan ini ilmu yang sangat penting khususnya bagi para santri yang nanti mempelajari ilmu bahasa Arab untuk mengetahui satu kesimpulan hukum yang benar harus digunakan ilmu mantik. Dan bukan hanya dia membantu di dalam kajian ilmu bahasa Arab, tapi ilmu mantik juga membantu dalam usul fikih, membantu dalam masalah-masalah ilmu lainnya. Itu bisa dipadukan. Begitu pentingnya ilmu mantik ini sehingga salah satu ulama bernama Al-Khudari mengatakan fal mantiqu lil janan nisbatuhu kan nahwi lil lisan. Ilmu mantik ini untuk pikiran nisbatnya itu seperti ilmu nahu di dalam lisan. Bagaimana kita bisa berbicara benar menggunakan bahasa Arab? Harus memahami ilmu nahu dan shorof. Begitu juga logika bisa benar harus memahami ilmu mantik. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali bahkan mengatakan man lam yadrus al-mantiq la yufaqu bi ilmih. Orang yang tidak pernah belajar ilmu mantik, ilmunya itu tidak valid, masih diragukan. Ilmunya masih diragukan, kata Imam Al-Ghazali. Bahkan beliau menulis kitab Mi'yarul Ilmi fil Mantiq, standarisasi ilmu di dalam mantik. Itu karangan Abu Hamid Al-Ghazali. Dan beliau tokoh pertama yang menggabungkan usul fikih dengan ilmu mantik di dalam kitab Al-Mustasfa. Jadi kitab induk usul fikih semua madhab, kitab induk usul fikih semua madhab kembali ke 4 kitab. Yang pertama kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali, yang kedua kitab Al-Burhan Al-Imam Juwaini, yang ketiga kitab berjudul Al-Mu'tamad karya Al-Ghadi Al-Husain Al-Mu'tazili, Abul Husain Al-Mu'tazili. Yang keempat namanya Kitabul Umat karangan Al-Ghadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Jadi 2 Mu'tazilah, 2 Sunni. Yang Sunni Al-Ghazali dan Al-Imam Juwaini. Yang duanya Mu'tazilah, yaitu Abul Husain dan Al-Ghadi Abdul Jabbar. 4 kitab ini menjadi kitab induk usul fikih di seluruh madhab. Al-Madhahib al-Arba menjadi rujukan 4 induk usul fikih. Nanti 4 kitab ini digabung, dikumpulkan menjadi satu kitab oleh Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Judul kitabnya adalah Al-Mahsul. Kemudian diteruskan lagi oleh Imam Baydhawi dan imam-imam lainnya. Tapi yang uniknya usul fikih, kitab usul fikih pertama yang digabungkan antara ilmu usul fikih dengan ilmu mantik adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dan ilmu mantik ini isyaratnya ada dalam Al-Quran. Isyaratnya ada di dalam Al-Quran. Di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ini jadi dalil oleh ulama-ulama mantik bahwa Al-Quran mengisyaratkan kita jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak paham. Artinya memahami sesuatu, memutuskan satu hukum, mengambil konklusi hukum harus paham secara keseluruhan. Itulah konstruksi berpikir yang benar yang diajarkan di dalam ilmu mantik. Walaupun beberapa ulama kita mengharamkan ilmu mantik, ya, karena memang yang merintis dan menyusun ilmu mantik ini adalah Aristoteles, salah satu filosof di Yunani. Ini ilmu diadopsi dari ilmu-ilmu Yunani. Tapi Imam Ghazali melihat ada manfaatnya, ada mudaratnya, karena sifatnya ilmu itu pasti 2. Ada ilmu yang manfaat, yang baik, tapi ada ilmu yang mudarat, tergantung orangnya.
Dia gunakan untuk apa? Dia racik seperti apa ilmu itu. Jadi yang merintis adalah Aristoteles. Nah, Al-Quran mengatakan tidak boleh kita ikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran kita, mata kita, hati kita, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Maka salah satu kaedah dalam ilmu mantik itu tidak boleh menghukumi sesuatu kecuali sudah dipahami secara komprehensif. Tidak boleh langsung mengatakan ini salah, ini benar. Dia harus teliti dulu. Disebut dengan tasawur. Tasawur. Ya, dikatakan al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu harus kita pahami secara komprehensif. Fala tahkum ala syai'in, gak boleh, jangan kalian menghukumi sesuatu illa ba'da an tatasawwarah tasawuran taman, terkecuali kalian sudah memahami secara keseluruhan masalah tersebut, sudah tasawur secara utuh. Hatta yakuna al-hukmu mutabakan lil waqi', sehingga kesimpulan hukum yang dikeluarkan sesuai dengan realita yang ada. Wa illa hasal khalalun kabirun jiddan. Tapi kalau konstruksi berpikirnya keliru, maka kesimpulan hukumnya yang dia lahirkan adalah problem-problem, kesalahan-kesalahan yang sangat besar. Itu juga dua masalah yang kontradiksi. Pasti salah satunya ada yang benar, salah satunya pasti ada yang salah. Jika beriringan, rumusan ilmu mantik juga sudah menjelaskan itu. Tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wasidqu wahidin amrun kufi. Jika ada dua hal yang kontradiksi, maka jangan ikuti dulu kecuali kalian cari tahu mana yang benar, karena pasti antara naqid dan manqud ada satu yang benar, ada satu yang salah. Ini kaidah dalam ilmu mantik. Tapi kalau ilmu hadis agak sedikit berbeda. Wa dhukhtilafin sanadin ummatin mutaribun inda uhailil fani wa ma yukhalif thiqatun fihil mala fassazu wal maqlubu kismani kala ibdalu rawin ma birawin kismu. Ini kaidah di dalam ilmu hadis. Kalau ada dua riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang seakan-akan kontradiksi, maka tidak boleh kita tolak langsung. Salah satunya salah, yang benar ini tidak bisa. Kita teliti dulu sanadnya, derajat hadisnya, apakah sahih. Kalau sama-sama sahih, ada satu metodologi namanya jam'u, menggabungkan nas tersebut. Idza ta'aradat ar-riwayatani fasunna al-jam'u bainahuma. Kalau terjadi kontradiksi di antara dua riwayat hadis dan derajatnya sama kuat, maka caranya adalah digabungkan dua riwayat tersebut. Kecuali yang satunya sahih, yang satunya dhaif, maka ambil yang sahih. Tapi kalau dua-duanya sahih, dua-duanya hasan, sama kuat, maka tidak boleh langsung kita menyalahkan satu riwayat tersebut dan membenarkan satu riwayat tersebut. Tapi kita harus himpun. Contoh kasusnya, ini terakhir saya tutup. Di dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadits karya Imam Ibnu Qutaibah, ada larangan Nabi kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri meminta izin untuk menulis hadis. Apa yang Nabi sabdakan langsung ditulis. Tapi dikatakan lam yu'zan lahu. Nabi tidak izinkan kepada Abu Sa'id untuk menulis hadis dari Nabi. Tapi di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin As ketika meminta izin kepada Rasul, ista'adzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktuba minhu hadits 'inda al-ghadab war ridha. Saya minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk saya menulis hadis dari beliau di saat beliau senang maupun marah. Faqala an-nabi na'am uktub. Kata Nabi, iya, tulislah. Walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haq. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari lidahku melainkan semuanya kebenaran. Dua riwayat. Riwayat pertama Nabi melarang untuk menulis hadis, tapi riwayat kedua Nabi izinkan untuk menulis hadis. Apalagi dikuatkan pada tahun 8 Hijriah setelah Fathul Makkah, Nabi berkhutbah, selesai khutbah ada seorang dari Yaman, rajul minal Yaman, namanya Abi Syah.
meminta, ya Rasulullah tolong tuliskan khutbah yang kau sampaikan tadi. Kata Imam Auza'i, kata Nabi apa? Uktubu li Abi Syah, tulislah yang aku sampaikan tadi untuk Abi Syah. Kata Imam Auza'i, tulislah khutbah yang Nabi khutbahkan tadi untuk diberikan kepada Abi Syah. Abu Sa'id Al-Khudri tidak diizinkan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As diizinkan menulis hadis. Maka bagaimana cara memahami dua hadis yang seakan-akan kontradiksi? Maka metodologi yang digunakan oleh ulama-ulama hadis, yang pertama cari tahu dulu apakah ini masalah nasikh wa mansukh fil hadis. An-nasikh wal mansukh fil hadis. Hukum lama diganti hukum baru. Artinya awal-awal dilarang menulis hadis karena takut masih turunnya wahyu Al-Quran tercampur antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Makanya dilarang di awal-awal tersebut. Adapun izin yang Nabi berikan kepada Abdullah bin Amr bin As, di saat itu masa-masa turunnya Al-Quran sudah selesai, sehingga ketika meminta izin, Nabi izinkan. Itu pemahaman pertama terkait dengan an-nasikh wal mansukh fil hadis. Pemahaman kedua yang dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah dan Sihabuddin Az-Zuhri dan Ar-Rama Hurmuzi, mereka mengatakan bahwa Nabi tidak izinkan di hadis yang awal ketika Abu Sa'id Al-Khudri meminta izin menulis hadis. Nabi tidak izinkan karena Nabi mengetahui bahwa Abu Sa'id Al-Khudri bukan seseorang yang pandai menulis. Dia tidak mahir menulis, sehingga Nabi khawatir apa yang disampaikan oleh Nabi kemudian ditulis oleh Abu Sa'id Al-Khudri ada yang keliru karena bukan orang yang ahli di dalam menulis. Berbeda dengan Abdullah bin Amr bin As sebagai seorang pemuda syabun mu'allam, pemuda yang terpelajar, yang pandai menulis. Ketika meminta izin kepada Nabi, Nabi izinkan. Maka ini digabungkan dua riwayat tersebut. Oh, riwayat ini ketika ada riwayat yang menerangkan bahwa hadis Nabi itu dilarang ditulis di masa hidupnya Nabi Muhammad, maka itu Nabi nyatakan khusus kepada orang-orang yang tidak pandai menulis. Tapi ketika orang-orang tersebut mampu dan mahir dalam menulis, maka diizinkan mereka menulis hadis. Itu yang saya maksud menggabungkan dua riwayat yang seakan-akan kontradiksi. Dan pakarnya itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang pakar dalam bidang ini. Jadi pencetus ilmu mukhtalafil hadis, ilmu yang membahas kontradiksi hadis, ya, makna kontradiksi hadis seakan-akan kontradiksi. Tapi alal haqiqah la yumkin. Kalau hakikatnya tidak mungkin hadis Nabi itu kontradiksi. Karena Nabi itu yang disampaikan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu sifatnya absolut kebenarannya, mutlak kebenarannya, tidak mungkin salah. Tapi begitulah perjalanan sejarah, ada yang namanya nasikh wa mansukh di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis. Ada yang namanya asbabun nuzul dalam Al-Quran, asbabul urud dalam hadis. Hal-hal ini yang membantu memahami teks menggunakan konteks. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah di situ membahas tentang ilmu mukhtalafil hadis. Jadi Imam Syafi'i ini pelopor dua ilmu dalam satu kitab. Dalam kitab Ar-Risalah itu pelopor ilmu usul fikih. Awwalu man sunnifa ay fi usulil fikih fahuwa Muhammad bin Idris Al-Mutalliba. Orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih adalah Muhammad bin Idris Al-Mutalliba. Tapi juga ilmu mukhtalafil hadis, juga pelopornya salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini nanti berkembang menjadi satu ilmu tersendiri dalam kajian ilmu hadis. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi adik-adik, ya, para santri yang saya cintai ini, belajarlah sungguh-sungguh, ya, karena ilmu ini kalau umur kita segini yang masih muda seperti ini tidak digunakan baik-baik, kalau sudah dewasa baru mulai belajar itu sulit. Bukan tidak bisa, ya, karena pepatah kan mengatakan kalau at-ta'allum fis sigar, ya, kanakshi 'alal hajar, wa ta'allum fil kibar kanaksi 'alal bahr. Ya, belajar di masa kecil bagaikan mengukir di atas batu. Memang sulit awalnya untuk memahami, tapi kalau sudah tertulis dia melekat. Tapi kalau sudah sepuh, sudah tua, mudah paham. Dia tulis di atas air bisa tertulis, tapi saat itu juga hilang. Ya.
Maka gunakan itu waktu sebaik-baiknya. Ini waktu ini gak bisa kembali lagi. Ya laitani qaddamtu li hayati, gak bisa. Kembali hidup lagi gak bisa. Jadi setiap detiknya berharga, setiap menitnya berharga. Itu. Harganya nanti kelihatan setelah dewasa. Begitu juga yang hidup di dunia. Harga kehidupan ini belum kita ketahui harganya. Kapan kita tahu harganya kehidupan di dunia? Setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia kita baru tahu ternyata setiap detik, setiap menit ketika hidup di dunia itu sangat mahal harganya. Kullu nafasin min anfasika jauhar la qimatalah. La badala lahu fa idza fata fala auda lahu. Man ta'allama fi syair Imam Syafi'i, man lam yazub dhulla ta'allumi sa'atan tazarra'a dhulla jahli tula hayatihi. Wa man fata ta'limuhu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Siapa yang di masa mudanya, masa kecilnya tidak mencicipi hinanya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Siapa di masa mudanya waktu belajar dia sia-siakan, maka takbir kepadanya 4 kali, dia telah meninggal. Liwafati. Ini motivasi kepada adik-adik. Ini yang sudah dewasa nih, yang hadir masih punya harapan. Anak, ada cucu, buat proyek besar untuk dunia akhirat. Jadikan mereka alim, ulama, amil, mukhlis, ad-da'i ilallah. Itu jadi proyek besar dan laba keuntungannya dia raih di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Nah ini sekedar motivasi untuk kita semua masih punya harapan. Ya. Adik-adik punya harapan besar, usia masih muda. Sabar, 8 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Gunakan total nuntut ilmu. Sisanya bisa santai. Yang sudah dewasa, sudah tidak punya waktu lagi untuk belajar, niatkan memiliki anak, nanti bisa menjadi seorang ulama yang amil, yang mukhlis, yang abid, yang zahid, ya, jadi satu kebaikan baginya di dunia dan di akhirat.